Sumatera Barat, di perkampungan pantai air manis, ada seorang wanita bernama Mande Rubaya. Dia adalah janda tua yang mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Tak terasa hari berganti, tahun berlalu. Sekarang Malin Kundang sudah tumbuh menjadi remaja. Ia tumbuh menjadi pemuda cerdas dan tangguh. Semua itu berkat didikan dari ibunya. Malin Kundang sangat sayang kepada ibunya. Ia juga dikenal sebagai anak muda yang ramah dan tidak sombong. Tetapi ia tidak puas dengan keadaan. Seringkali ia duduk di tepi pantai sambil merenung. Kalau aku tetap di sini, nasibku akan tetap begini. Aku tidak ingin nasibku seperti ini terus. Bundaku sudah tua, sebagai seorang anak aku belum pernah membuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Aku akan merantau. Kalau sudah jadi orang kaya, akan kuajak bundaku, akan kubangun ke rumah yang bagus. Lalu Malin Kundang pulang ke rumah menemui ibunya dengan berat hati. Akhirnya ia menyampaikan niatnya kepada ibunya. Bunda, izinkan aku merantau mengubah nasib kita untuk mencari rezeki. Tapi anakku, kita kan masih sanggup untuk berjalan ikan. Iya benar, memang kita sanggup untuk makan. Tetapi kamu Bunda sudah cukup dengan kehidupan seperti ini. Jadi apa yang kamu inginkan, putraku? Aku selalu bermimpi punya rumah bagus dan baju untuk Bunda. Bunda tidak usah berjualan ikan lagi. Jika aku sukses, aku berjanji akan membuat Bunda gembira. Lalu Malin pun pergi ke dermaga pelabuhan. Nampak sebuah kapal besar hendak siap berlayar menuju negeri seberang. Malin pun mendekati kapal itu. Ia bertemu dengan saudagar pemilik kapal. Tolonglah Tuan, pekerjaan apapun yang kamu berikan akan saya laksanakan. Betul, kau ingin bekerja apa saja di atas kapal ini? Betul Tuan. Mulai saat itu, Malin bekerja sebagai awak kapal dagang. Mula-mula dia bekerja sebagai tukang pembersih geladak kapal. Karena rajin dan cerdas, ia disayang oleh sang saudagar. Malin pandai mengambil hati. Lama-kelamaan, sang saudagar menjodohkan Malin dengan anak gadisnya dan menikahkannya. Mulai saat itu, kehidupan Malin berubah. Ia telah menjadi saudagar muda yang terkenal. Hidup Malin semakin mapan dan bahagia. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari penduduk kampung yang pernah merantau ke Malaka, bahwa sekarang Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan saudagar kapal yang kaya raya. Nih, aku melihat anakmu loh. Mandi di mana? Di Malaka sudah menikah sama anak orang kaya, sudah sukses. Bininya cak mana? Bininya cantik, kayu lagi ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mengabulkan doa hamba ya Allah. Pertemukanlah hamba dengan putra hamba ya Allah. Sebelum hamba ketemu ajal hamba ya Allah. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah berlayar menuju pantai. Orang-orang mengira kapal itu milik sultan atau pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Salah satu dari penduduk kampung bergegas menemui Mande Rubaya dan memberitahu bahwa anaknya telah pulang. Dengan perasaan bahagia, ibunya segera bergegas menyambut Malin. Mande Rubaya, anakmu Malin telah datang. Di mana dia sekarang? Kapalnya ada di dermaga, ayo kita ke sana. Ayo, tolong bantu anakku. Ia langsung mendekati kapal, segera menemui anak kesayangannya yang telah lama ia rindukan. Pana melihat wanita tua yang lusuh itu. Seakan tak percaya wanita tua renta itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah wanita berbadan tegar yang kuat yang menggendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu bernada sinis. Seolah tak percaya kalau Malin mempunyai ibu yang lusuh dan renta seperti pengemis. Malin anakku. Ini ibumu, benarkah? Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang merasa malu. Lalu Malin Kundang menghina wanita itu. Malin anakku. Hei wanita tua, ibuku bukan seperti engkau, miskin dan dekil. Ya ampun, tega sekali Malin dengan ibu kandungnya sendiri. Cepat ambilkan uang. Baiklah Tuan. Tidak!
Aku tidak perlu uangmu, Malin. Aku hanya butuh pengakuanmu bahwa aku adalah ibumu. Aku yang sudah membesarkanmu, Malin. Mandirbaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya tadi. Ia tidak mau mengakui bahwa wanita itu ibunya. Ia malu kepada istrinya. Namun Malin malah mengancam ibunya sambil berkata, Kamu itu bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Jika kamu memaksa akan kulenyapkan kamu. Baiklah anak muda, tetapi jika kau memang anakku Malin Kundang yang kukandung selama 9 bulan 10 hari dan kususui dengan air susuku sendiri, maka terkutuk engkau. Malin Kundang dan istrinya beserta krunya meninggalkan tempat itu. Sudahlah, ayo kita pulang. Tak berapa lama kapal berlayar dengan meninggalkan kekecewaan seorang ibu tua. Sabar Mandi. Sabar Uni. Sabar ya. Apakah dia putraku? Sabar Mandi. Apakah dia benar putraku? Sabar Uni. Jika dia memang benar putraku, maka kukutuk dia menjadi batu. Sabar Uni, sabar. Sabar Uni. Di dalam perjalanan, Malin merasa gelisah, takut akan kutukan ibunya, namun sesal tiada guna. Langit semakin gelap, laut semakin membunyi, menerjang kapal dan kapal menjadi oleng. Lalu Malin berteriak, Maafkan aku. "Apa yang terjadi, Kakanda?" Ternyata wanita itu adalah ibuku